Halo. Di hamua manami dohot inanami alanaing mulat tanama parmingguat tadi jam 11. Jongjong mahita diinganat tabe ala prosesi do parmingguata sebelum masuk kebaktian. Jongjong mahita sudah diinganat tabe. Hudul mahita sudina. Horas madhita salukna. Tapasa onang ma marsaur mahita di parminggota di manugoton. Adorang sotabuka parminggota martang yang nahohom mahita di bagasar ratabi. Amen. Tapuji matu atta marede mahita siap buku ede nomor 754 mamuka ayat sada 1 ayat 3. Amen.
marhite-hite gorni debata ama, dohok gorni anak Tuhan Yesus Kristus, dohok gorni to di parbadia, na tumapalangit dohok tanoon. Amen. Marulog-ulog to debata ama ho ale sadok tanoon. Deho kamu hamulian ni guarna na marmulia, bahen hamu puji-pujian na, dok hamu madok debata, tung nasokal do akap abahenanmu, binahen ni hinatibul ni gogom, ikon marsobat tuho akamusum, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, suruh matod di parbadia turohanami, asa tarapul situ turohanami, marhite-hite haheheon anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jala asalam gaddah porsion nami, marhite-hite pakirimon na mangolu, asa totong huingot hami, na hehe do hami musesian namate, songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naong hehe sian namate i. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu tasadarion ima sian pati parjolo songonoma didok disi. Ahu do jahuba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam dia dolaptan ni odo ikon ubiar rohata jala humolong jala uposmida debata asamida nasanadong atong rak martang yang mahita lahu mangidogogo lahu mangulahon pati nai.
madosatta nagudangi dia dopan ni debata, tapaudu marohata martang yang mahita. Alea manami jala debata nami na di Banuang Gijang. Para si rohana sumurung midahami. Hubar tutuhami jala hutopoti hami dodosa doho pangalasyon nami nagudangi di julom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala se sama dosa nami saluhu na ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amin. Hata baga-baga taringo Tuhan sani dosata. Sungonod do pakoholong ini debata di Portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asa unang mago ganut na porsia di Ibana. Asa hanguluan nasa liling-liling na di Ibana. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amen. Epistel di Minggutta Sadarion tersurat di Sadaraja-raja Bidu 17 Mamuka ayat 17 sahatu ayat 24 tajahama margatisori di ayat perpudi rapi tamajaha. Jadi dung salpu akka jamita odeng mersahik ma anak ni perempuan sorongan nai pola pasang situtu sahikna laos tos hosana. Dungi ni nasielia mamadok nasida buan tuson anak mi. Dungi dibuat sielia ma anak naisian apuana laos dibuan ibana tu Gijang tu bilut na ni inganan nai jala dia pehon ibana tu podomanna.
Dungi di pabustang maibana tuluhali digijang nidak danaki uhut jojo tu Jehovah ninna ale Jehovah di bataku uapa ulak mahosa nidak danakon tu bagasan ibana. Dungi dibuat selia madat danaki jala dibuan sian bilut pergijang tutoru jala dilawan ibana tu inana huhuk didok selia idama nama ngolu do anak mon. Dungi didok perempuan lima tu selia nuaing pe asa huboto halak ni debata doho jala hasit tongat dohatan di Jehovah naruar sian pamanganmu ido sahatna martua manatu mangihon hatani debata jala nau pioksa. Amen. Dakko maha persiatai songon nani hati dakko ni dong atas persiao di sadok pertibion rak mahita madok au persea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tuma palangit dohotano au persea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imanan itu pun di si Maria na gabi-gabi asiat ton di perbadia adorang suabubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banu toru dong ditanom na mula mangul dari patuluhon na manai tu surgo lau hundul tu siam di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana memang mula sogo tanoon manguhumi halak na mangulu do namate au persea di to di porbadia jala adong sada huria nabadia huria atau panera Kristen akan nabadia do dia sesani dosa do dia tahi namando mula mangulu sogot dangini halak nong mate do dia nguluan na surasuda. Tapi kima titing di huriata laos diudu tima penampilan ni sekolah minggu kelas 5 dok kelas onom diuduti mamuse dok kata sambutan dok adong video kelas kecil dok diuduti dua siapat. Titing di HKIP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 8 Mei 2022. Parjolo, goar doho topi minggu. Goar ni minggu sadarion ima minggu jubilate. Topi minggu, huaso ni dibata na panguluhon. Paduahon, parpeheon sikola minggu dan praremaja HKIP Sutoyo.
Sadarion Minggu 8 Mei 2022 parheheon sekolah minggu dohot praremaja HKBP Sutoyo. Di parheheon sekolah minggu praremaja dohot guru sekolah minggu dohot do melayani di ibadah pukul 8.30, pukul 11, dohot pukul 18 WIB. Ima hari tahun semat bunga persembahan kata sambutan tangiang pengudianon dohot kor dohot video kelas batita TK. Dung sipul tiktingon begiota domadokata sian Dewan Koinonia HKBP Sutoyo amang situa J Gultom dohot tangiang pengudianon sian Caroline Milian Mindo Boru Aruan. Patuluhun sosialisasi pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP. Senin 9 Mei 2022, naing di Patupa Distrik Walu DKI Jakarta. Sosialisasi pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP maringanan di Balai Sinta, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 20 Walu, Catur Tunggal DI Jakarta, Yogyakarta. Sian HKBP Resort Sutoyo Borhat Dotulu Halak, Ima Padita Resort HKBP Sutoyo Padita Estogatorob SMTH, Situa S. Sijabat Ketua Parartaon, dan Situa LP Munti Bendahara Huria. Pangopaton, laporan pertanggungjawaban panitia ulang tahun Pa Opak Pulalu Tauton dohot parheheon perempuan HKBP Sutoyo tahun 2022 dohot pembubaran. Panitia ulang tahun Pa Opak Pulalu Tauton dohot parheheon perempuan HKBP Sutoyo naing patupahon laporan pertanggungjawaban di acara ulang tahun Pa Opak Pulalu Tauton dohot parheheon perempuan HKBP Sutoyo naung di Patupa di Minggu tanggal 24 April 2022 nasalpu laus urutma tu pembubaran panitia ulang tahun dohot parheheon perempuan HKBP Sutoyo. Acara laporan pertanggungjawaban dimulai dohot ibadah singkat. Laporan pertanggungjawaban ini di Patupa hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 pukul 10.07 WIB. Maringanan di Bagas ni Situa S. Lumbanggaol Inatai S. Borunadea Ketua Panitia Marhite Titingon Pinangido Tusude Panitia Asaro Madohoti Acarai. Palimahon sermon punguan Ina Parari Kamis 12 Mei 2022 punguan Ina Parari Kamis HKBP Sutoyo naing patupahon sermon dohot pemilihan koordinator punguan Ina Parari Kamis mulai pukul 10.30 WIB. Nisosoima tusude punguan Ina Parari Kamis asaro madohoti seremoni. Paonopon pertanggiangan sektor hari Kamis 12 Mei 2022 patupahon di Huriatado pertanggiangan sektor secara tatap muka masuk pukul 10.30. Ruas nanaing madohoti pertanggiangan ini secara live streaming. Link YouTube dibagihon marhite WA grup sektor masing-masing. Papituhon mutasi pendeta. Minggu 15 Mei 2022 patupahon di Huriatado acara mutasi pendeta di HKBP Resort Sutoyo. Pendeta Mei Marulak Siahan STH MPDK pindah tugas gabe pendeta resort di HKBP Kayu Putih Distrik Walu DKI Jakarta. Sekaligus paujakon ni pendeta Esron Ambarita MDiv gabe pendeta fungsionaris di HKBP Resort Sutoyo. Ibadah masuk pukul 10.30 WIB. Di sude ibadah papungu pilihan tujolo nilanggata dohita songon hamau liatauta tu pendeta Mei Marulak Siahan dohot keluarga saliling mangula di HKBP Sutoyo. Lasma rohata pasahaton piliani dung sidung ibadah patupaun di Huriatado acara ramatama di lantai 2 serbaguna ni dohotan di Parhalado
2 halak utusan ganup sektor, 2 halak utusan ganup paduan suara doho tamu ni Huria. Di Minggu 22 Mei 2022, pangojakonon ni pendeta Mei Marulak Siahan, gabe pendeta resort di HKBP Resort Kayu Putih. Paualuhon, sumbangan, di jalodo sumbangan Sian Raisa Boru Sitorus, doho Teopani Santa Nauli Siahan, bunga altar tuari Minggu 8 Mei 2022, Hamaleoteon siala ulang tahun na pasapilu pitu tauton, di pasu-pasu tuhatama na pasanghaton sumbangani, lahu pasikopot titingon, boima hitajaha di titing cetak, songonima sahan di titing di Minggu sadarion.
Shalom. Horasma dihamua kadamang do dainang hahanggi pinaribot. Sadarion songon naung tabigi dititingta ima parheheon di sekolah minggu dohot para remaja. Jala pakobasion na di patupanasida dalam rangka parheheon sekolah minggui ima di pelayanan penerima tamu, petugas persembahan, doa syafaat, dohot paduan suara nong tabigi nak kaning ima sian kalasada sohot para remaja. Tema na di patupanasida sian parheheos par sekolah minggu sadarion sada mahita di bagasan Tuhan Yesus dibuat sian Filipi 2 ayat 2. Subtema anak-anak terpanggil untuk rendah hati dan hidup mengasihi dengan mengutamakan dan memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam rangka parheheon di sekolah mingguan di patupanasida do adong aka perlombaan baik berupa online maupun offline ima songo perlombaan Family Good Talent, perlombaan ranking sada, futsal dohot akana asing na di patupa sekolah mingguta. Molo tabereng statistik ni per sekolah mingguta sia data na didapat sia guru sekolah minggu kelas batita adong gona sida 40 halak, kelas balita 54 halak, kelas TK 41 halak, kelas sada 2 70 halak, kelas 24 60 halak, kelas 56 80 halak, kelas para remaja 125 halak. Pengusude 421 halak ma sekolah minggu doho para remaja. Alayong go guru sekolah minggu ta hola 27 halak do na mengajari nasida. Omma sosonian diaka damang doho dainang terlumubi diaka yana kon nami naong maka tidak kon haporsiaon manang lepas sidi boy manan nasida parsidohot gabe guru sekolah minggu jala pinangido madoho gomos tunatoras akadamang doho dainang tasosoyan akotai asa boy dohot nasida gabe parhobes songo guru sekolah minggu di gereja ton mamereng nakaning tujumlah ni guru sekolah anak sekolah minggu adong nasida mar 421 halak. Di sepermingguan na dilaksanahon na sa lelengon dangarong kope tatak muka na dilakuhon ala ni pandemi COVID-19 siai sudah rupe online dilakuhon ala ni ale Tuhan ala ni dia kadamang doho dainang asi marohani Tuhan nian dauma jalamago manian COVID-19 siaon asa boy na sida tatak muka di gereja tahun dia ka permingguan ala ni disakapi na sida do mang disakapi huriata do di bulan Juni manang bulan nonomon patu paum ma permingguan di sekolah minggu secara tatap muka. Imana boy songo kata sambutan daw pasah tami sahalinay pasahaton nami ma selamat ma perheheo di sekolah minggu di huriata anggia ma kada danahon akada dana sibolas ni rohamon do sibo pasu-pasu di tonga-tonga ni keluarga terlumobi di tonga-tonga ni huriata mau lihat ma di hita mau lihat ma di tuhata horas ma diudu timah do tangyang pangodean. Harapanku ya Tuhan. Karena Engkaulah harapanku ya Tuhan.
Karena Engkaulah harapanku ya Tuhan. Karena Engkaulah harapanku ya Tuhan. Karena Engkaulah harapanku ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanmu kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Hari ini kami sedang memperingati perayaan anak sekolah minggu. Biarlah melalui anak sekolah minggu, namamu semakin dimuliakan. Kami juga mau berdoa buat hamba-Mu Pak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar boleh menjadi kekuatan dan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga Pak Pendeta, baik dalam keluarganya maupun pelayanannya. Kami juga mau berdoa buat pelayan-pelayan-Mu di tempat-Mu yang kudus ini, seperti parhalado, pemain musik, penerima tamu, pengumpul kolekte, dan lain-lain. Kiranya Tuhan berikan kekuatan iman dan kesehatan agar mereka dapat selalu melayani di tempat ini. Kami juga mau berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir di kebaktian hari ini atau barangkali ada yang sakit. Kiranya Tuhan jamah mereka, bagi yang sakit Tuhan pulihkan kesehatan mereka agar mereka dapat kembali bergabung dengan kami. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami masalah seperti masalah pekerjaan, usaha, kuliah, sekolah, dan lain-lain. Kiranya Tuhan campur tangan agar masalah mereka bisa selesai dengan baik. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami dari COVID-19. Kami juga mau berdoa buat pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan pemimpin-pemimpin lainnya. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka dapat melakukan tugasnya sesuai kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami, agar kami dapat selalu bersyukur dan bersukacita atas berkat-Mu dan nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tabaradi marohata pasahaton peliata. Mari dimahita sian buku ED 763 memuka ayat saya 450. Yesus,
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita ibadah bahasa Batak, tapi karena ini pesta Pareon Sekolah Minggu, guru sekolah minggu memintakan kami supaya berkhotbah dalam bahasa Indonesia, supaya mereka bisa mengerti. Jadi kita turutilah dulu permintaan mereka. Firman Tuhan pada minggu hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai ayat 43. Saya membacakannya ke tengah-tengah kita. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita tadi sama-sama mendengar tema parheong kita adalah Sadama Hita di Bagasan Tuhan Yesus. Kita satu di dalam Tuhan Yesus, dari Filipi 2 ayat 2. Itu juga berdasar pada tema tahun kesehatian di HKBP di tahun 2022. Siapa tahu tema tahun kesehatian HKBP? Adik-adik sekolah minggunya. Nah, kalau tidak tahu Pak Pendeta kasih tahu ya. Nanti dipraktekkan ya, dari bawah, saya kan dari atas. Gitu. Ya, nanti kalau saya bilang sekolah minggu HKBP Stoyo, tema tahun kesehatian, 1 kasih, 1 jiwa, 1 tujuan. Ya, pertama 1 kasih, 1 jiwa, tangan di sebelah kanan. Sebelah kanan, sebelah kiri, sorry. Maksud Pak Pendeta, tangan kanan di sebelah ini kiri. Sudah? Baru 1 tujuan. Dan ini memang tema tahun kesehatan HKBP di semua, bukan hanya di sekolah minggu saja. Oke, kita mulai. Siap? Iya, bagus. Sekolah minggu HKBP Stoyo, tema tahun kesehatan. Aduh, kurang kencang. Nanti mereka kakak guru sekolah minggu nanti dapat makan gak selesai ini? Dapat ya? Oke. Suaranya kurang kencang. Sekali lagi, sekolah minggu HKBP Sutoyo, tema tahun kesehatan.
Terima kasih. Tepuk tangan anak sekolah minggu. Iya, kita tadi sudah sama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Temanya tentang kuasa Tuhan yang menghidupkan. Ya, siapa tadi anak sekolah minggu yang memperhatikan firman Tuhan yang Pak Pendeta baca? Ya, siapa nama wanita atau perempuan yang mati karena sakit lalu dibangkitkan atau dihidupkan? Siapa yang tahu? Siapa? Iya, Tabita, dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Ya. Saya sih sebenarnya maaf kalau saya biasanya di gereja-gereja sebelumnya, maaf ya, kalau saya di sekolah minggu itu saya biasanya turun ke bawah itu. Ya cuma saya belum tahu di sini, saya belum berani gitu. Ya jadi biasanya kita harus jalan karena memang untuk anak-anak ya, gitu. Tapi ini kan pesta parionnya kan sudah lewat sebenarnya ini. Tapi kita harus lakukan itu ya untuk kebangkitan anak-anak sekolah minggu. Mudah-mudahan ke depan bisalah pendeta berjalan-jalan ya kalau ibadah khusus sekolah minggu nanti untuk pesta parheon supaya kita lebih dekat ke anak-anak itu. Jadi kita lihat tadi ya dari firman Tuhan ini Pak Pendeta mau katakan orang yang percaya kepada Tuhan ya orangnya juga bisa dipercaya. Jadi kalau saya katakan saya anak Tuhan, saya anak sekolah minggu AKP Sutoyo, saya Jemar Sutoyo, saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah lupa kalau kita katakan kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, sekaligus juga saya orang yang bisa dipercaya. Apa artinya saya bilang saya orang percaya tapi orang tidak bisa mempercayai saya? Itu yang percaya. Yang pertama, anak sekolah minggu AKP Sutoyo, orang yang percaya, yang bisa dipercaya. Itu yang harus kita ingat, yang pertama. Coba lihat tadi firman Tuhan itu. Ya, sebenarnya orang-orang di Joppe itu sudah mendengarkan bagaimana berita tentang seorang yang lumpuh yang 8 tahun terbaring di tempat tidur disembuhkan oleh kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri Petrus. Ya, itu bisa kita baca sebelum ayat tadi. Dia bernama Eneas. Rupanya berita kesembuhan itu terdengar bagi orang-orang percaya termasuk murid-murid yang berada di Joppe. Ya, kejadian itu di Lida, tapi itu sampai kedengaran kepada orang-orang di Joppe. Lalu ketika mereka melihat dan mendengar bahwa Tabita itu atau Dorcas itu mati karena sakit, maka murid-murid mengatakan bahwa Petrus lagi di Lida. Jaraknya perkiranya 15 sampai 17 km pada saat itu. Lalu mereka mengutus 2 murid untuk pergi menjumpai Petrus. Artinya apa? Orang-orang di Joppe itu ketika mendengar kesaksian itu mereka percaya bahwa Petrus yang penuh kuasa Tuhan itu bisa juga menghidupkan Tabita yang sudah meninggal itu. Lalu mereka pergi. Dan kita lihat juga tadi bagaimana dalam firman Tuhan itu Petrus sendiri ketika sudah menyaksikan Tabita yang sudah menjadi mayat, sudah mati, dia percaya kepada Tuhan, dia berdoa, dia menyerahkan persoalan, pergumulan dan kematian yang dihadapinya itu kepada Tuhan Allah. Supaya Tuhan Allah yang bekerja. Itu makanya dikatakan tadi apa? Tabita, bangkitlah. Jadi pergerakan itu didasari oleh percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Petrus memiliki kuasa Tuhan yang bekerja atas hidupnya. Karena itu tadi Pak Pendeta mengatakan orang yang percaya adalah orang yang bisa dipercaya.
Sekarang pertanyaannya, bagaimana ya Pak Pendeta supaya saya bisa menjadi orang yang dipercaya? Bagaimana kita supaya menjadi orang yang bisa dipercaya? Yang pertama, kita harus hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang bisa dipercaya, kata-katanya bisa dipegang, janjinya bisa dibuktikan, janjinya ditepati. Ini anak-anak sekolah minggu yang hadir ini, kalau janjinya ditepati enggak? Hah? Benar? Bagus. Menjadi orang yang bisa dipercaya, kita harus menjadi orang yang konsekuen. Artinya apa? Sesuai dengan apa yang telah dikatakan atau diperbuat. Orangnya teguh, tidak menyimpang dari apa yang diputuskan. Orangnya atau konsisten, orangnya taat, tetap tak berubah-ubah. Jadi orangnya enggak labil ya. Jangan ketika mamanya di situ atau bapaknya di situ, kerjakan ya, iya. Sudah pergi orang tuanya, ternyata tidak dikerjakan. Enggak begitu orang yang bisa dipercaya. Sekali dia katakan ya, maka dia akan lakukan itu. Lihat anak-anak sekolah minggu, kalau dibilang orang tuanya, belajar kau nak ya, berarti orang yang bisa dipercaya dia akan belajar. Kalau dibilang jaga rumah ya, dia jaga itu rumah. Kalau dibilang mamanya, kita berdoa nanti ya, ya dia bangun kita berdoa. Begitu orang yang percaya bisa dipercaya. Yang kedua, firman Tuhan ini mengajak kita supaya belajar dari kehidupan Petrus itu. Dan juga kehidupan Dorcas atau Tabita itu. Yang kedua, firman Tuhan ini mau katakan bagaimana hidup kita, hidup anak-anak sekolah minggu, hidup orang percaya harus menjadi berkat dan sukacita dimanapun dia berada. Dimanapun kita hadir, dimanapun kita berjumpa, kehadiran dan keberadaan kita harus mendatangkan sukacita, harus membawa semangat, harus membangkitkan pengharapan dalam setiap perjumpaan dengan siapapun itu, dengan orang lain. Coba lihat tadi firman Tuhan itu, ayat 36, ayat 39, Tabita atau Dorcas itu dikatakan ketika dia masih hidup, waktu masih hidup, ayat 36 mengatakan apa? Dia banyak sekali berbuat baik. Dia memberi sedekah. Ayat 39, dia membuat baju dan pakaian kepada para janda. Sehingga ketika orang-orang tahu bahwa Tabita atau Dorcas itu mati karena perbuatan baiknya, karena kemurahan hatinya yang tulus dan ikhlas itu, semua para janda di Jope dikatakan tadi, ketika mengetahui bahwa Tabita meninggal, semua orang yang pernah merasakan kebaikannya datang melihatnya, datang menangis karena mengingat semua perbuatan-perbuatan baik yang pernah diperlakukan atau dibuat oleh Tabita selama hidupnya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, motivasi yang tulus berbuat baik itu ternyata bisa membuat orang banyak sangat berduka, sangat kehilangan kalau kita pergi meninggalkan dunia ini. Jadi kita sama-sama tahu, Amang Inang dan juga semua yang di sini, bahwa bagi Tuhan yang penting adalah bagaimana saya ketika masih hidup. Soal bagaimana cara mati kita nanti itu tidak persoalan bagi Tuhan. Yang penting adalah ketika kau hidup seperti apa hidupmu. Bagaimana kita ketika hidup? Siapakah saya ketika masih hidup? Siapakah saya sebagai ayah, sebagai ibu di hadapan anak-anakku ketika aku masih hidup? Apa yang mau kita tinggalkan selama kita hidup? Apa yang mau diingat orang? Apa yang mau dikenang orang dari aku, dari kita? Ketika saya hidup. Atau karena apa saya diingat orang? Karena itu firman Tuhan ini yang kedua mengajari kita, marilah kita membuat hidup kita supaya diingat, dikenang oleh orang lain karena kebaikan kita yang tulus.
Lihat Tabita itu, dia bisa menjahit, dia bisa membuat pakaian. Pakaian perempuan, para janda di Jope itu dia buatin. Dia kasih. Bahkan kita lihat tadi ketika janda-janda itu melihat bahwa Tabita itu mati, bahkan ada pakaian yang pernah mereka terima itu dibawa untuk menyaksikan betapa baiknya Tabita Dorcas itu ketika hidup. Dia peduli kepada kami. Artinya apa? Bagaimana kita memakai talenta kita, bagaimana kita memakai kemampuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk membantu orang lain. Saya yakin anak-anak sekolah minggu Gepestoyo adalah anak-anak yang unik dan khusus di mata Tuhan dan di mata orang tua, di mata gereja. Kalian pasti punya talenta yang harus kalian kembangkan di tengah-tengah kehidupan kalian. Kalau pintar jangan sombong, kalau bisa menyanyi jangan tinggi hati. Tapi marilah kita membantu orang lain, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi kalau ada kelebihanmu, kemampuanmu bukan untuk memegahkan diri sendiri, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk mengatakan seolah-olah saya yang lebih dari kalian, saya yang lebih mampu. Tidak seperti itu orang yang hidupnya menjadi berkat dan sukacita. Orang yang tulus melakukan yang baik dalam hidupnya. Yang terakhir, firman Tuhan ini mengatakan, kuasa Tuhan yang bekerja pada Petrus itu membuat orang menjadi banyak yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat tadi Petrus berlutut berdoa kepada Tuhan. Petrus mengandalkan Tuhan dalam menghadapi pergumulan yang dihadapi. Dia menyerahkan persoalannya kepada Tuhan supaya Tuhan yang menyelesaikan masalahnya, supaya Tuhan yang turun tangan. Ketika kita angkat tangan kepada Tuhan berdoa, maka Tuhan akan turun tangan menolong kita. Dan lihatlah tadi, akhirnya Tabita bangkit dan hidup kembali. Peristiwa mujizat itu membuat orang banyak percaya kepada Tuhan. Jadi ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sekarang pertanyaannya, adakah saya tampil hidup beda dari orang-orang dunia di sekitar kita? Kita berbeda karena kehadiran kita membawa kehidupan yang baru. Kita berbeda karena kehadiran kita membawa berkat. Kita berbeda karena kehadiran kita membawa semangat. Kita berbeda karena kehadiran kita membawa sukacita, rasa syukur. Membawa semangat dan pengharapan kepada orang lain. Membangkitkan iman, membangkitkan kasih, membangkitkan kesetiaan kepada Tuhan dan keluarga di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan bekerja atas hidup kita, maka hidup kita akan memuliakan Tuhan. Mudah-mudahan orang-orang akan semakin banyak yang bertambah percaya kepada Yesus karena melihat kehidupan dan keteladanan kita. Saudara-saudara, ada seorang ibu, jadi dia itu sudah melahirkan anak yang pertama, melahirkan anak yang kedua, melahirkan anak yang ketiga. Lalu ketika dia melahirkan anak yang keempat, rupanya ibu ini sangat bergumul, dia sakit-sakitan. Yang tensinya lah, dan macam-macam. Sehingga si ibu ini sangat kesakitan melahirkan anak yang keempat ini. Lalu saudara-saudaraku, singkat cerita, si anak ini pun lahir, anak yang keempat ini. Tapi setelah itu lahir, ya diasuh, diurus oleh ibunya. Tapi fisik ibu ini semakin lama semakin drop. Yang kadang-kadang lah tangannya susah digerakkan, yang kakinya lah sepertinya kesemutan. Sampai-sampai si ibu ini merasa, wah setelah saya melahirkan anak keempat ini kenapa jadi seperti ini saya? Sampai-sampai dia merasa tidak senang atas kehadiran anak yang keempat itu. Apa rupanya salah anak yang keempat itu? Tidak ada. Tapi ibunya mencoba menutup-nutupi. Tapi si anak itu tahu. Semakin dia beranjak,
berkembang, ya bertambah besar. Si anak itu rajin sekolah minggu. Dia sayang sama mamanya, dia mencintai mamanya. Mamanya rajin bekerja di dapur, memasak, mencuci, menyapu, semua dia kerjakan. Mengasuh anak-anaknya. Rupanya ketika anaknya ini sudah berumur 8 tahun, mamanya ini pun sudah tidak bisa lagi menggerakkan tangannya. Lalu terkadang dia pun di dapur, dia memasak dengan satu tangan menggiling cabai. Si anak nomor 4 ini merasa kasihan sama mamanya. Dia anak sekolah minggu yang baik. Dia anak sekolah minggu yang rajin berdoa. Pernah suatu ketika dilihat oleh mamanya, "Mak, kenapa tanganmu sudah tidak bisa bergerak satu lagi?" "Enggak tahu lah nak. Udahlah mak, sinilah aku yang bantu biar ku giling cabai itu," katanya. "Ah, tahu apa kau? Sudah pergi ke sana." "Ya aku mau bantu mama, aku sayang sama mama." "Sinilah mak, sudah pergilah kamu ke sana, belajar aja kau." Sampai suatu ketika mamanya itu harus terbaring di tempat tidur. Dang boy be tidak bisa lagi pergi ke dapur. Tapi si anak yang nomor 4 ini begitu sayang, begitu mencintai mamanya. Walaupun dia merasa kok mamaku ini lain sama aku. Berbeda dengan anak yang pertama, yang kedua dan ketiga. Tapi karena dia anak yang baik, dia terus mendoakan mamanya. Lalu masuklah dia ke kamar. "Ah, aku mau jumpain mama lah dulu seorang diri." "Mak, ya kenapa? Bisa aku masuk mak?" "Masuklah." Masuklah dia. "Bisa aku duduk di tempat dekat mama tempat tidur ini?" "Bisa, kenapa enggak bisa?" "Oh, mak, bisa aku pegang tanganmu mak?" "Bisa, kenapa rupanya?" "Mau mamaku doakan." "Ya udah berdoa aja." Gitu. "Mak, ketahuilah mak, aku ini sayang banget sama mama. Aku cinta sama mama. Aku sedih melihat mama tidak bisa lagi bergerak dengan bebas. Karena itu mak, izinkan aku mendoakan kamu mak, dengan imanku dan cintaku kepada mama." Ya sudah, berdoalah. Walaupun maaf, dalam cerita itu mamanya ini ragu-ragu. Ditiup tangannya, dipegang tangannya. "Mamaku doakan ya, kita berdoa." Ya udahlah, berdoalah. Kita berdoa. Dia berdoa. "Tuhan, aku tahu mamaku ini sakit. Dia sudah berjuang membesarkan anak-anaknya. Dari anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, dan aku anak yang keempat. Tapi mamaku belakangan ini sakit-sakitan sampai dia tidak bisa bergerak. Tuhan, kasihanilah mamaku Tuhan. Aku begitu mengasihi dan mencintai mamaku. Aku kasihan sama mamaku. Tuhan, jamahlah tubuhnya supaya dia bisa bebas bergerak, supaya dia bisa masak makanan untuk kami, supaya dia bisa bekerja untuk kami. Kalau ada Tuhan kesalahan mamaku dan dosanya, ampunilah Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah mamaku." Lalu dia bilang, "Amin." "Mak, mama sudah kudoakan. Tidurlah kau mak ya." Tidur. Tapi di buku yang saya baca itu, percaya atau tidak percaya Manginang, tentang anak sekolah minggu, setelah mamanya istirahat, ketika anaknya pergi bermain-main di teras, rupanya mamanya bisa berjalan kembali dan tangannya bisa bergerak leluasa di dapur untuk memasak makanan anak-anaknya. Sampai akhirnya mamanya sadar, berkata, "Tuhan, aku sudah begitu jahat sama anakku yang nomor 4 ini. Aku merasa bahwa aku menderita karena melahirkan dia. Tapi ternyata Tuhan, imannya luar biasa.
Dia tetap baik kepadaku, dia tetap mencintai aku. Bahkan aku didoakannya, dijamahnya, disentuhnya, didoakannya. Ampunilah aku Tuhan akan dosa-dosaku. Dan sekarang aku sehat. Itulah peristiwa nyata saudara-saudaraku yang terkasih. Apa yang mau saya katakan dengan itu, anak-anakku sekolah minggu? Kamu juga, kalau kamu jadi anak yang baik, anak yang mencintai orang tuamu, ayah ibumu, seperti apapun ayah dan ibu kita di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita anak yang taat, anak yang rajin berdoa, baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita, percayalah doamu didengarkan Tuhan. Tuhan sanggup bekerja atas dirimu untuk melakukan apa yang terbaik dalam hidupmu. Jadi suatu taripu hola tangyakta na dibagi Tuhan ini. Doa anak yang baik, doa anak yang polos, yang tulus hati, mencintai ayah dan ibunya, itu juga didengarkan Tuhan. Kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup bertindak untuk melakukan mujizat yang terbaik di hadapan siapa saja. Karena itu, jangan pernah tidak berdoa kepada Tuhan, karena didasari cinta kasih kepada Tuhan dan kepada orang tua dan kepada anak-anak kita. Bagi Tuhan, tahu lagunya yuk? Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami dan mengingatkan kami. Biarlah kami semuanya Tuhan, pendeta, para lalu jemaat, dan juga anak-anak sekolah minggu, anak pra remaja, yang ikut merayakan pesta pariwan sekolah minggu pada hari ini. Biarlah kami kiranya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau kami menjadi anak-anak dan orang-orang percaya yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, yang tidak pernah menggeser posisi Tuhan dalam hidupnya sebagai yang terutama dan terpenting, walaupun ada banyak pergumulan dan tantangan yang dihadapi, tapi itu tidak menyurutkan imannya dan semangatnya untuk selalu taat kepada Tuhan. Orang-orang percaya yang bisa dipercaya. Dan kalau Tuhan mau, Tuhan sanggup menyatakan kuasa dan keajaiban-Mu di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang seperti itu. Bahkan anak-anak sekalipun bisa Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat dan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya terhadap orang tuanya dan terhadap orang-orang di sekelilingnya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup Tuhan melakukan perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Biarlah kami tetap dekat dan setia kepada Tuhan. Kehadiran kami bisa menjadi berkat dan sukacita. Apapun kelebihan kami, apapun keberadaan kami, talenta kami, kemampuan kami, biarlah kami dengan hati yang tulus ikhlas mempersembahkan itu untuk membantu dan juga menolong orang lain. Dan juga mengembangkan pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Itu kami lakukan karena motivasi yang tulus di dalam kerendahan hati, jauh dari kesombongan dan keangkuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Supaya apa yang kami perbuat itu menjadi berkat, bukan hanya bagi orang lain dan juga bagi kami yang melakukan berkat kami. Maka nama Tuhan dimuliakan dan kami juga akan semakin mendapat berkat yang berlimpah-limpah. Karena kami hidup dalam kerendahan hati dan memakai talenta itu untuk memuliakan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Tuhan para opung, para orang tua, naposo bulung, remaja, sekolah minggu, pra remaja, ina nama balu, ama nama balu, semuanya Tuhan, para ladu dan pendeta dan keluarga, jagai Tuhan dan pelihara kami semua Tuhan. Kasihani dan tolonglah kami Tuhan. Apalah kami Tuhan tanpa Dikau. Karena itu Tuhan,
Biarlah kiranya Engkau memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Hanya anugerah dan belas kasihan-Mu lah Tuhan yang menjadi andalan kami di dalam hidup kami. Karena Kau tahu Tuhan siapa kami sebenarnya di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang bisa ditutup-tutupi Tuhan. Tapi karena belas kasihan-Mu, karena kasih-Mu yang sungguh tiada tara itu, yang tidak mengingat kesalahan dan ketidakbaikan kami, Tuhan tetap menyalurkan kesetiaan-Mu kepada kami, menolong kami, memelihara kehidupan kami, memberkati kami, menjagai kami, memberikan kesehatan, kekuatan, semangat, dan panjang umur, dan juga sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau selalu melimpahi kami dengan kasih dan rahmat-Mu saja dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami juga secara khusus mendoakan jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, yang bergumul tentang sakit penyakit. Apakah itu anak kami, apakah itu keluarga kami, saudara-saudara kami, apakah juga itu orang tua kami Tuhan. Oh Tuhan, kasihanilah mereka, sembuhkanlah mereka Tuhan. Kami tidak akan pernah letih dan jera untuk berdoa, karena doalah kekuatan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, sembuhkanlah mereka Tuhan. Apapun sakitnya Tuhan, jemaat-Mu yang akan kemoterapi besok, yang selalu sampai saat ini masih harus disinar di kemoterapi Tuhan. Apapun sakit-sakit mereka Tuhan, dimanapun mereka dirawat Tuhan, apakah juga di rumah karena penyakit menahun, di rumah sakit, tolong Tuhan siapapun mereka Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kasihanilah mereka Tuhan, dan tolonglah mereka Tuhan. Sembuhkanlah mereka, kuatkanlah iman, pengharapan, dan kasih mereka kepada Tuhan. Cara khusus juga Tuhan, ada jemaat yang minta didoakan mertuanya atau orang tuanya. Opu binoto boru, mau nyari tonang, boru siombing, yang sekarang semakin terbaring lemah di rumah sakit PON. Tuhan, kami berseru kepada Tuhan, kami sepakat di dalam doa kami Tuhan yang berkumpul sehati sepikir pada saat ini Tuhan, mendoakan Opu Binoto Boru. Tolonglah Tuhan, sembuhkanlah dia Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kau sanggup melakukan perkara yang besar. Izinkan dia Tuhan untuk bisa hidup lebih lama lagi. Kasihanilah dia Tuhan. Berkatilah para perawat, dokter, dan doa-doa orang-orang yang mengasihi. Dan kami yang berdoa saat ini Tuhan, dengarkanlah seruan kami Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ingatlah dia Tuhan, berikan kesempatan untuk hidup lebih lama lagi Tuhan. Itulah permintaan kami, kasihanilah kami Tuhan. Karena kami hanya bisa memohon belas kasihan-Mu. Tidak ada yang bisa kami andalkan selain belas kasihan Tuhan. Pamalu mainanami Tuhan. Muliate marohanami di kau Tuhan. Pasu-pasu mahami saluhutna, dongani mahami, berkatilah anak-anak kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu dan pra remaja. Berkati mereka dalam setiap cita-cita dan harapan mereka. Berkati juga orang tuanya Tuhan. Berkati para pelayan yang memberi perhatian di sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan semakin menambahkan berkat, kepintaran, semangat, rajin di tengah-tengah kehidupan mereka. Anak-anak yang terus menghormati orang tua, anak-anak yang terus takut akan Tuhan. Dan mereka nantinya karena kemurahan Tuhan berhasil dan mereka tetap rendah hati dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Yesus,
tatang yakom mapiliata martang yang mahita. Ale de bata manami na di banua gijang, odo haroroan ni saluhur si legon na denggan, doho nasa ulibasa na meliutus. Upasahat kami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon, patimbulhon harajawmu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami markite-hite tondim, asalam hutada kami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir kami madok maulihate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang say pinarubadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saot malomo ni roham di banua tongaun songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songo panesa nami di dosa di dongan, namar dosa tuhami, unak kami togi ko tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho, saya didopakon Tuhan debata ma bohina tuho, jala dipasaurkon madamena tuton di munabi. Amen. Di hamuna kada mangdainang sudah mahamu aka nahinawlongan nomor minggu di pukul 10 sadaon, termasuk juga ya anak-anak kami sekolah minggu dan para remaja, kami semua yang bertugas, baik juga yang pemain musik, song leader dan juga operator, semuanya yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Salam sehat, Horas.